Gue akuin, gue kadang suka power scaling. Kayak gue ngadu, ngayal gitu. Karakter A lawan karakter B ini kira-kira kekuatan siapa di kepala gue dan yang menang siapa. Entah itu dari satu series yang sama atau dari satu series yang lain. Bahkan kadang gue ngayal dari game juga, kadang gue selipin dari anime, manga, apapun lah yang bisa gue power scale. Kayak gue ngayal Soft and Wet Go Beyond Josuke Part 8 Jojo itu gue yakin bisa nembus Infinity ya Gojo Satoru dan rusak domain expansionnya, sumpah. Itu fun banget ngayal kayak gitu. Tapi debat power scaling itu nggak pernah gue seriusin, sumpah. Cuma buat bercanda iseng aja, karena gue rasa kalau terlalu mikirin kekuatan karakter dari segi power scaling yang itu pastinya raw power doang, itu bisa ngerusak pengalaman gue ngikutin cerita. Jadi power scaling karakter itu ya seru buat fun-fun aja, tapi kalau terlalu diseriusin itu bisa ngerusak persepsi lu mandang suatu cerita. Mirip kayak shipping karakter. Shipping karakter itu sama power scaler itu dua sisi dari koin yang sama. Tapi pertama kita gini dulu deh, ngomongin esensi power scaling itu apa. Power scaling itu kan basic ya lo ngebandingin karakter ini sama karakter ini. Kalau misalnya di situasi itu gelut, siapa yang menang? Lo ngebayangkan situasi yang sangat ideal di mana karakter tersebut itu peak performance dan mencapai potensi maksimumnya. Argumen kenapa suatu karakter bisa menang atau kalah biasanya di backing sama apa yang tertulis di dalam cerita. Misalnya deskripsi kekuatan karakter tersebut gimana, cara karakternya pakai kekuatan itu gimana, berapa kali karakternya menang di dalam cerita gitu, lawannya kayak gimana, and so on lah ya. Which pada dasarnya power scaling itu cara paling simpel gue ngejelasin dia adalah lu kayak bocah main robot-robotan, ngomong robot gue menang karena gini-gini, tapi robot gue harusnya kalah karena gue gini-gini robotnya sebelum itu. Itu basicnya power scaling paling simpel gitu, cuman lebih diseriusin dikit aja. Jadi ya enak gitu loh buat seru-seruan aja. Kayak belakangan ini kan orang-orang ngayal Bakugo versus Reze juga ya seru gitu buat didebatin, dan gue berani berargumen Reze sampai kapanpun agenda gue ya menang lawan Bakugo dengan gampang, karena lu bocah keluarin ledakan pakai keringat lawan representasi konsep bom itu dia pasti menang representasi konsep ledakan, konsep bom itu. Tapi di satu sisi karena ini namanya power scaling, debatan juga lu juga bisa ngayal Bakugo menang lawan Reze dengan argumen lu sendiri itu juga gimana. Jadi debat power scaling gitu ya pertanyaan hipotesis dengan jawaban hipotesis juga ya, gak mungkin bisa kejawab dengan pasti karena kagak ada jawaban definitif ya. Jadi ya udah power scaling ya gitu, have fun aja, seru-seruan aja. Mau lu kata apapun juga ya, kalau agenda lo lebih kuat karakter ya udah agenda itu dipush terus-terusan gitu dengan argumen lo sendiri. Makanya kayak power scaling itu enak buat have fun gitu loh, buat memes, buat shit post culture itu enak. Jangan terlalu diseriusin gitu sampai lo ngejudge suatu cerita pakai perspektif power scaling, karena bisa mempengaruhi persepsi tentang pengalaman lo terhadap suatu cerita. Apalagi kalau misalnya series action kayak shonen action tuh. Gini, tiap kali gue ngeliat orang debat power scaling, entah itu antar karakter dari series yang berbeda atau series yang sama, seringkali faktor debat itu mikir murni dari kekuatannya aja. Dan emang kagak salah power scaling kan gitu, mikirin karakter ini bisa sekuat apa. Tapi di saat lu ngebawa debat power scaling yang cuma mikirin faktor kuat-kuatan doang buat pemahaman suatu cerita, itu bisa ngebikin lu gak merhatiin tema naratif yang ada di dalam cerita. Lu cuma mikirin kekuatan karakter itu, gelut-gelutnya itu cuma dari raw powernya doang gitu. Karakter ini bisa kuat banget tanpa perhatiin kayak misalnya faktor naratif itu misalnya karakternya ini kepribadiannya gimana, apanya gimana gitu-gitu loh. Hal-hal yang kadang itu kagak ada hubungannya sama power scaling. Dan gue ngomongin faktor naratif, apa aja sih sebenarnya yang bisa dijadiin contoh? Ya faktor naratif yang bisa mempengaruhi kekuatan suatu karakter dan cara make itu gimana, yang kadang itu kagak bisa lo argumentasi power scaling itu banyak banget, dan itu semua tergantung naratif ceritanya gimana, tema aja gitu loh. Faktornya apa ya bergantung sama pesan yang mau disampaikan dalam cerita itu gimana. Misalnya kayak tema cerita underdog di mana karakter yang diremehkan ternyata bisa ngalahin karakter yang kuat, kan seru ya gitu. Tapi kalau misalnya lu pakai mindset power scaling, lu cuma mikir karakter kuat harusnya menang dan gak boleh kalah, lu gak perhatiin tema underdognya, lu mikir ceritanya jelek, padahal ya esensi ceritanya gitu, tema underdognya. Lu gak merhatiin faktor itu, lu gak merhatiin faktor naratif, ya cuma mikirin hype moment and aura aja buat power scaling. Kenapa karakter A ini harus menang dan kenapa karakter B ini harus kalah, itu apa pesan yang mau disampaikan ke audiens. Tek bengek yang berkaitan sama power system, kenapa sih karakter ini jadi kalah atau menang ya, itu ya bisa dikarang sama yang bikin cerita biar masuk akal sama logika kekuatan yang udah bikin mau gimana gitu, asalkan itu masih sesuai sama tema naratif cerita, kayak pesan apa yang mau disampaikan dari kekalahan dan kemenangan si karakter ini. Oke, ini susah banget lagi-lagi kalau misalnya lo perhatiin cerita dari perspektif power scaling aja. Gitu aja kali ya.
gue nggak tahu ini kenapa, tapi penutup kali ya simpulan deh buat ngomongin power scaling ini ya, power scaling lagi-lagi kan gitu, enak buat seru-seruan lah. Tapi kalau diseriusin ya bisa aja lu apa ya, ngerusak persepsi lu, pemahaman terhadap suatu cerita gitu loh. Lu bisa persepsi tentang pemahaman naratif, pemahaman tema gitu-gitu ya susah gitu kabur kalau misalnya lu cuma pandang cerita dari pandangan power scaling doang. Dan gue tuh kesel ngeliat orang-orang gak merhatiin faktor naratif pas ngeliat karakter Groot. Lu pada mau ngejustifikasi series action lu kan sekadar Groot aja, dan Grootnya juga salah satu cara penyampaian cerita, tapi lu mengabaikan tema-tema naratif yang ada di dalamnya buat Groot dan cuma pikir pakai power scaling doang. Kesel gue tuh kalau ngeliat dari perspektif power scaling. Lagi-lagi lu cuma mikir raw power doang, lu cuma mikir kekuatan tanpa mikirin tema apa gitu loh, pesan apa yang mau disampaikan dalam cerita itu. Dari perspektif lu, pemahaman cerita kabur, dan lu nyinyirin autornya jelek cuma karena karakter yang lu pikir kuat, karakter favorit itu kalah gitu loh. Padahal emang esensinya dibikin kalah ya, mungkin lebih cocok gitu pesannya dia harus dibikin kalah. Ya udah gitu aja deh.